Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang materi hak tolak. Hak tolak ini tentu saja berkaitan dengan dunia kewartawanan maupun dunia kehumasan. Artinya, bagaimana ketika hak tolak ini berlaku bagi wartawan dan bagaimana pula hak tolak ini berlaku bagi humas, gitu ya. Karena walau bagaimanapun juga antara humas dengan wartawan, humas sebagai salah satu narasumber tentu saja tidak bisa terpisahkan dengan media massa atau wartawan. Wartawan pun juga begitu, tidak bisa terpisahkan dengan narasumber termasuk humas gitu ya. Nah, hak tolak ini kan nanti semacam aturan main yang ada di dunia kewartawanan kan begitu ya. Dan termasuk juga keterkaitannya dengan dunia kehumasan. Bagaimana implementasi dari hak tolak ini bagi humas, lalu bagaimana implementasi hak tolak ini bagi wartawan gitu ya. Jadi sama-sama kan gitu ya. Biasa antara hak dan kewajiban di mana posisi humas saat hak tolak itu berlaku, lalu di mana juga posisi wartawan kalau hak tolak ini berlaku juga gitu ya. Oke, kita mulai dengan ini ya apa namanya slide yang sudah saya siapkan. Nah, hak tolak. Nah, hak tolak ini sebetulnya sudah mempunyai kekuatan yang hukumnya yang kuat gitu ya, kekuatan hukum yang kuat juga. Nah, karena di situ juga hak tolak ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tentang apa itu? Undang-undang tahun maksud saya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu adalah berkaitan dengan pers, gitu ya, pers. Nah, menurut pasal 5, gitu kan, menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu coba kita lihat di poin yang ketiga. Nah, ini di poin yang ketiga, pers wajib melaksanakan hak tolak. Pers wajib melaksanakan hak tolak. Artinya, jika wartawan tidak melaksanakan hak tolak, maka di situ ada sanksi. Nah, sanksinya adalah berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tadi disebutkan di pasal 3 nih sudah jelas pasal 3. Pers wajib melayani hak tolak. Nah, karena salah satu ketentuan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pers atau wartawan, maka implementasinya itu adalah tentu saja harus berhubungan dengan narasumber atau dengan humas gitu ya. Salah satunya adalah hubungannya dengan narasumber yaitu dengan humas. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika aturan main dalam dunia wartawan itu adalah merupakan kewajiban, maka yang menjadi lawannya adalah hak. Kalau kewajiban bagi wartawan berarti hak bagi sumber berita atau bagi humas, gitu ya. Artinya apa? Kalau hak tolak ini merupakan kewajiban bagi media atau bagi wartawan, maka secara otomatis hak tolak ini menjadi haknya si narasumber atau humasnya sebagai salah satu narasumber, gitu ya. Dan coba kita lihat apa sih sebetulnya hak tolak ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, di slide berikutnya, hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Ingat saya sekali lagi, narasumber dan keluarganya. Artinya kalau begini, ketika humasnya menjadi narasumber berarti keamanannya itu sudah dijamin menurut hak tolak ini kan gitu ya.
Bukan hanya humasnya, tetapi keluarganya pun juga terjamin di situ. Nah, sekali lagi saya bacakan nih, hak tolak adalah hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Maksudnya apa nih? Kan begitu. Maksudnya begini, ketika humas mau menyampaikan sesuatu kepada media atau kepada wartawan, dia ingin menyampaikan tetapi takut gitu ya, takut oleh ancaman, misalnya ancaman itu bisa datang dari mana saja, takut keamanan dan keselamatannya menjadi terganggu misalnya, padahal dia ingin menyampaikan sesuatu kan gitu ya, kepada humas tapi takut. Nah, karena itulah humas berhak meminta kepada wartawan menyampaikan informasi, tetapi ketika dibuat dalam pemberitaannya oleh wartawan, nama humas, nama kita itu tidak tercantum atau tidak disebutkan di dalam pemberitaan itu. Nah, disitulah humas sudah mengimplementasikan hak tolaknya, kan gitu ya. Berarti di sini humas sudah meminta haknya untuk tidak disampaikan atau tidak ditulis nama dan identitasnya dalam suatu pemberitaan. Nah, wartawan ketika humas meminta hak tolak, maka wartawan wajib melaksanakan hak tolak itu, kan gitu ya. Ya tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri kan. Jangan-jangan humasnya meminta hak tolak, inginnya lempar batu sembunyi tangan, misalnya ingin menjelekkan orang lain atau lembaga lain, tapi tidak mau disebutkan narasumbernya. Nah, itu juga wartawan hati-hati, jangan sampai narasumber meminta hak tolaknya ingin menjelek-jelekan orang lain atau lembaga lain dengan dalih hak tolak. Nah, misalnya dia menyampaikan keburukan-keburukan orang lain, tapi dia sendiri tidak disebutkan narasumbernya, kan begitu ya. Hati-hati juga. Nanti juga wartawan juga akan memberikan pertimbangan mana yang memang harus diiyahkan keinginan humas untuk tidak disampaikan narasumbernya, mana yang tidak gitu ya, gitu. Nah, tadi mengenai pengertian hak tolak ini sudah tercantum di dalam kode etik jurnalistik, yaitu terutama di pasal 7 tahun 2006. Nah, terutama di penafsirannya ya. Nah, penafsiran pasal 7 kode etik jurnalistik tahun 2006 itu adalah menyebutkan bahwa hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Artinya itu adalah wartawan wajib mengimplementasikan keinginan atau haknya humas untuk tidak disebutkan narasumbernya dan identitasnya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan rasa aman terhadap narasumber yang sudah menyampaikan informasi. Gitu ya. Jadi tadi sudah ada dua dasar yang menjadi dasar bahwa hak tolak itu adalah wajib dilaksanakan oleh wartawan dan merupakan haknya seorang narasumber termasuk humas. Nah, selain kode etik jurnalistik penafsiran pasal 8 2006 itu juga ada aturan-aturan yang lain yang mengatur tentang hak tolak ini. Coba kita lihat undang-undang apa saja. Nah, ini aturan apa saja. Nah, ini ada KUHP. KUHP kita bacanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama di pasal 120 dan di pasal 170. Nah, selain itu juga ada di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama di pasal 50. Lalu bedanya apa nih antara KUHP dibacanya KUHAP dengan KUHP? Nanti kita akan ceritakan di dalam
atau akan saya sampaikan di dalam pertemuan berikutnya, kan gitu ya. Tetapi yang jelas mengenai hak tolak ini sudah diatur di dalam KUHP atau KUHP, terutama di pasal 120 dan pasal 170. Selain itu juga sudah tercantum di dalam KUHP, KUHP ya, KUHP kan. Nah, kalau tadi kan KUHP, kalau sekarang KUHP gitu ya, pasal 50 gitu ya. Jadi sekali lagi yang namanya hak tolak itu adalah hak yang diinginkan apa ya, haknya sumber atau haknya humas untuk tidak menyebutkan narasumbernya atau tidak mau kita sebagai narasumber disebutkan di dalam pemberitaan yang nanti dibuat oleh wartawan. Contohnya begini, contohnya begini, wartawan datang misalnya ke instansi kita, kita sebagai humas, lalu wartawan misalnya datang konfirmasi kepada kita mengenai sesuatu hal, ya katakanlah misalnya sebagai kasus, sebuah kasus atau kasus kriminal misalnya, lalu bertanya kepada humas. Nah, humas ini karena terdesak gitu ya, susah menghindar gitu. Kemudian wartawan pun juga mengatakan bahwa Pak atau Bu silakan saja disampaikan. Toh nanti di dalam pemberitaannya pun juga nama Ibu atau nama Bapak sebagai narasumber kan tidak tercantumkan. Jadi nanti penulisannya dalam berita itu nama Ibu atau nama Bapak pun juga itu tidak ada di situ kan gitu ya. Nah, berarti ketika ibu, bapak sebagai humas atau yang lainnya narasumber ketika mengiyahkan keinginan wartawan lalu memberikan informasi itu dengan catatan saya sebagai humas misalnya boleh nih menyampaikan informasi ini kepada wartawan tetapi tolong nama saya tidak disebutkan dalam pemberitaan itu. Nah, berarti di situ sudah terjadilah proses hak tolak itu, gitu ya. Nanti di situ ada kesepakatan antara wartawan dengan narasumbernya, dengan humasnya. Ya silakan katanya Bu atau Pak silakan menyampaikan informasinya. Nanti informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu hanya saya yang tahu narasumbernya dari mana. Misalnya saya yang tahu itu maksudnya wartawan yang tahu sumbernya dari mana kan begitu ya. Nah dari situlah maka sudah terjadi proses hak tolak ini dan kewajiban wartawan meluluskan keinginan si humas itu gitu ya atau si narasumber itu. Tapi sekali lagi wartawan pun juga kan nanti tidak serta-merta itu. Dia dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri kan begitu ya. Jangan-jangan apa namanya keinginannya humas disampaikan tapi akhirnya merugikan banyak orang ya jangan sampai seperti itu juga kan tolak. Nah, intinya nanti si wartawan itu membuat pemberitaan menurut sebuah sumber. Nah, biasanya begitu. Atau menurut sebuah sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Nah, berarti ketika ada kalimat itu di dalam sebuah surat kabar atau di televisi atau radio, itu berarti wartawan sudah melaksanakan hak tolaknya. Untuk apa tujuannya? Yaitu adalah untuk melindungi narasumber dengan tentu saja dengan alasan yang sangat tepat karena takut di apa namanya takut di keselamatannya misalnya terganggu kan gitu ya. Kemudian misalnya takut diculik misalnya narasumbernya atau takut dalam tanda petik dibunuh juga. Nah, makanya dia memberikan informasi kepada wartawan lalu wartawan menyembunyikan identitasnya di situ gitu ya. Nah, kalau sudah kesepakatan terjadi maka dari ekses dari pemberitaan itu nanti semuanya berada di wartawan gitu kan, nanti di wartawan atau di media itu. Humas menyampaikan informasinya nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, lalu sampai pada proses pengadilan, maka di situ wartawanlah yang bertanggung jawab secara keseluruhan, gitu ya. Nah, apakah bisa wartawan di suatu saat membocorkan bahwa narasumbernya adalah ini, misalnya, itu tidak bisa sampai kapanpun wartawan harus menyembunyikan ininya apa namanya narasumbernya yang memberikan informasinya, nama humasnya, nama narasumber yang lainnya itu harus sampai kapanpun tidak boleh wartawan menyampaikan kecuali
Nah, permasalahannya jika, permasalahannya semakin rumit, kemudian ujung-ujungnya menjadi proses di pengadilan, nah yang berhak menyuruh wartawan atau meminta wartawan untuk membuka informasinya atau narasumbernya itu siapa, yaitu hakim di pengadilan. Artinya ada proses dulu kan gitu ya. Nah si, humas atau narasumber itu nanti akan menjamin kepastian, keselamatannya dulu, setelah itu, hakim biasanya meminta, "Siapa ini sebetulnya, narasumbernya?" Nah, wartawan di situ akan menyampaikan, narasumbernya itu adalah ini, kan gitu. Tetapi itu pun juga, pengadilan yang memintanya atau hakim, meminta untuk disebutkan narasumbernya siapa. Dengan catatan yang memberikan narasumber itu adalah sudah dijamin keselamatannya oleh negara di situ ya. Jadi sekali lagi nih, humas, itu harus hati-hati ketika mau menyampaikan sebuah informasi yang rahasia. Kita tidak perlu lagi takut kan gitu ya, tidak perlu lagi, merasa canggung karena nama kita nanti tidak disampaikan. Tetapi tetap humas harus, harus punya pengetahuan bahwa, sepanjang informasi itu tidak bermasalah, tidak sampai menyangkut kepentingan umum dan keselamatan negara, nah itulah berarti humas aman menyampaikannya di situ. Tetapi kalau nah di sini ya, humas pembatalan. Nah, alasan penolakan hak tolak misalnya oleh bukan pembatalan maksudnya alasan, keinginan humas tadi misalnya minta disebutkan tidak disebutkan gitu kan, tidak disebutkan dalam pemberitaan. Tapi kalau sudah menyangkut kepentingan umum dan keselamatan negara, nah berarti keinginan humas untuk atau keinginan narasumber untuk tidak disebutkan narasumbernya dalam sebuah pemberitaan yang dibuat oleh wartawan itu menjadi tidak berlaku karena menjadi kepentingan umum dan keselamatan negara di situ, penolakan, kan gitu ya. Tetapi sebelum ke lebih lanjut saya ingin menjelaskan tentang penolakan ini secara teknis, saya ingin menceritakan dulu tentang, manfaat nih. Manfaat hak tolak ini apa sih sebetulnya kan gitu ya, sehingga, wartawan kok, berani menjamin keselamatannya narasumber atau humas kan begitu. Nah ini, pertama untuk, manfaat bagi wartawan kalau hak tolak ini terjadi yaitu pertama yaitu memudahkan pekerjaan wartawan, ya kan. Karena walau bagaimanapun juga wartawan setiap saat bekerja mencari informasi, nah informasi pun juga, diperolehnya dari narasumber, narasumbernya bisa macam-macam di antaranya adalah yang bersifat pribadi seseorang atau kelompok orang atau organisasi. Nah, dengan adanya hak tolak itu kan mempermudah, karena biasanya kalau ada yang takut itu ya daripada menyampaikan informasi misalnya, mending tidak menyampaikan informasi, kan begitu ya. Dengan adanya hak tolak ini akhirnya mempermudah wartawan dalam bekerja. Nah, manfaat untuk narasumber apa? Nah, ini tidak perlu takut lagi. Nah, kan kalau kita memberikan informasi sesuatu, apalagi yang menyangkut kejelekan orang misalnya atau lembaga, nah biasanya kan, diintimidasi. Nah, untuk menghindari rasa intimidasi, perasaan kita takut diintimidasi atau diculik misalnya, nah itu sudah tidak perlu lagi karena ada hak tolak. Nah, di situ. Karena nanti tulisan kita itu, di dalam beritanya kan tidak disebutkan oleh wartawannya, kita sebagai narasumbernya. Itu ya manfaatnya. Dan, ternyata, ternyata tadi seperti yang saya sampaikan bahwa, tentang hak, hak tolak ini kan, minimal ada 4 aturan yang mendasari. Yang pertama itu adalah tadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers undang-undangnya, kemudian kode etik yang tahun 2000, kode etik ya, kode etik. Nah ini, kode etik jurnalistik, terus ada KUHP, terutama di pasal 120, 170 dan di, bukan di KUHP ya, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 120 dan pasal 170.
Nah itu ya, kemudian di KUHP pun juga ada kan tadi di pasal 50. Ternyata, nah khusus untuk di KUHP, itu KUHP pasal 50 itu bertentangan dengan pasal 221, masih tentang KUHP itu juga sama, terutama di ayat 1. Nah, kalau tadi bercerita tentang hak tolak itu membolehkan, itu dijamin oleh KUHP pasal 50. Tetapi pasal 221-nya itu ini dianggapnya itu adalah kalau kalau wartawan menyembunyikan narasumbernya itu dianggap sebagai menyembunyikan suatu kejahatan kan gitu ya. Nah, karena itulah antara pasal 221 dengan 50 ini kemungkinan sudah sedang proses apa namanya, mudah-mudahan nanti ini apa namanya, penggantian antara salah satunya misalnya kan sekarang KUHP pun juga kan sedang diamandemen kan, amandemen itu. Nah, itu mudah-mudahan antara pasal 221 dengan 50 nanti tidak bertentangan lagi di situ. Nah, sekali lagi, Humas harus hati-hati ketika memilih pilihan apakah betul kita mengambil pilihan hak tolak untuk tetap menyampaikan informasi, tetapi nama kita tidak tercantum sebagai narasumber. Atau kita mengambil pilihan ini off the record misalnya. Kalau off the record kan nanti sama sekali tidak memberikan informasi dan tidak boleh disampaikan kepada publik oleh wartawan. Karena ingat sekali lagi hak tolak itu pun juga suatu saat bisa dibuka kan gitu ya. Bisa dibuka apalagi ini menyangkut kepentingan umum, maka keinginan kita untuk tidak disebutkan narasumber di dalam pemberitaan wartawan kalau menyangkut kepentingan umum, nah itu pun juga nanti menjadi bumerang juga bagi Humas nih ya, atau keselamatan negara berarti kan nama kita tetap ada di situ di dalam tulisan itu kalau pemberitaan itu menyangkut kepentingan umum dan keselamatan negara. Karena itulah nanti Humas perlu jeli nih mana yang harus kita gunakan, apakah hak tolak atau misalnya nanti mengambil langkah off the record saja misalnya ya. Nah, mengenai off the record nanti kita akan bahas di dalam pertemuan berikutnya kan gitu ya tentang off the record. Itu teman-teman apa yang saya sampaikan tentang hak tolak ini. Tadi saya sudah bercerita tentang dasar hak tolak kan gitu ya ini dasarnya, kemudian merupakan kewajiban, lalu pengertiannya apa ada tercantum di dalam Kode Etik Jurnalistik Penafsiran terutama di penafsirannya ya pasal 7 2006. Biasanya kalau apa namanya Kode Etik Jurnalistik pasal 7 2006 itu ini dikeluarkan oleh Dewan Pers ya. Nah, selain Kode Etik Jurnalistik pasal 7 kemudian Undang Nomor 40 tahun 99 pun juga ada dua lagi yang mendasari tentang proses hak tolak ini yaitu KUHP 120 dan 170. Bukan KUHP, maksud saya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kemudian juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pasal 50. Tetapi pasal 50 itu bertentangan dengan pasal 221 ayat ke-1. Jadi sekali lagi Humas biar selamat gitu ya, biar tidak ada permasalahan harus jeli mengetahui aturan-aturan itu. Apakah kita mau tetap menggunakan hak tolak ketika ada wartawan yang meminta wawancara dengan dalih misalnya ibu nanti aman atau bapak aman karena nanti bisa di namanya tidak disebutkan. Tapi ingat kalau sudah menyangkut kepentingan umum dan keselamatan negara, maka keinginan Humas untuk tidak disebutkan dalam pemberitaannya pun juga menjadi tidak berlaku lagi kalau sudah menyangkut kepentingan umum dan keselamatan negara. Itulah yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan ilmu kita mengenai dunia kejurnalistikan dan kehumasan, terutama aturan mainnya. Dan semoga saja apa yang disampaikan pun juga kita tetap terus teringat ketika kita mengambil profesi sebagai wartawan dan sebagai humas. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sekali lagi, kalau yang ingin bertanya silakan saja ya, apa namanya, ingin menyampaikan pendapat silakan nanti di dalam, apa namanya, kuliah pun juga nanti kita akan, terhubung dengan salah satu, apa namanya, program ya, bisa Zoom meeting atau bisa, apa namanya, bisa Google Meet kan gitu ya, nanti kita akan menggunakan itu, dan nanti silakan kalau yang ingin bertanya ya, eee, tapi untuk penyampaian materi mungkin saya cukupkan sampai sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.